makanan, minuman, dan penyembelihan serta daging beredar harus bersertifikat halal. Apakah selain bersertifikat halal boleh beredar? Boleh, dengan syarat itu barang harus tertulis di situ non halal. Non halal, terutama saudara kita yang non Islam, mereka boleh mengkonsumsi. Tetapi bagi kita yang seperti Lombok Timur ini, yang hanya beredar 100% Muslim, dia tidak boleh beredar daging selain bersertifikat halal. Walaupun itu ayam, walaupun itu kambing, walaupun itu sapi, walaupun itu apa yang berbentuk makanan minuman, entah itu minuman kaleng, entah minuman apa, begitu juga makanan harus bersertifikat halal. Kalau tidak bersertifikat halal, itu barang ditarik dari peredaran. Kalau peredaran itu nampak, itu polisi, ini ada pak polisi, harus itu diproses dan ditangkap itu orang-orang yang memperjualbelikan. Karena itu apa? Itu barang ilegal. Ini aturan yang mengatur. Bukan dibuat-buat polisi, bukan kita Kementerian Agama yang mengatur, tidak. Itu undang-undang resmi. Maka sejak hari ini secara resmi dari Sabang sampai Merauke itu diluncurkan tentang ini barang harus bersertifikat halal. Saya percaya di Lombok Timur ini udah dikenal sampai di Turki, udah dikenal sampai Prancis, sampai mana-mana. Ini kita apresiasi kebaikan hati dari kita warga Lombok Timur akan bagaimana pemerintah mengupayakan agar yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi harus benar-benar sertifikat halal. Mohon maaf, misalkan ada yang kita produk dari warga kita, misalkan keripik itu harus bersertifikat halal. Mulai dari bahan baku, itu bahan itu harus yang halal. Yang juga proses, itu minyak yang dipakai goreng harus bersertifikat halal. Tidak boleh menggunakan misalkan minyak curah. Minyak curah walaupun itu minyak harus bersertifikat halal. Misalkan keripik ini, kalau bisa itu jangan daftar minyaknya 4 atau 1 jangan, kalau bisa lebih. Mengapa misalkan Vilma? Selain Vilma apalagi yang bersertifikat halal? Bimoli, apalagi? Dan lain-lain. Misalkan bimoli tidak ada, boleh menggunakan bahan yang tamannya tercatat. Kalau tidak tercatat walaupun halal, itu tidak boleh digunakan. Hanya minyak yang tercatat di daftar awal kita yang boleh digunakan. Misalkan Anda bertanya, Pak, saya mau menggunakan di luar yang saya daftarkan, walaupun halal, tidak boleh. Kalau mau menggunakan di luar minyak yang didaftarkan itu harus didaftarkan tambahan di proses hati atau si halal. Agar apa? Agar tercantum. Izin Pak Kementerian dari Pusat. Baik, Pak Camat, silakan. Mohon maaf, saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tentang sertifikat halal itu. Yang kita bicarakan hanya barangnya. Barangnya tadi sudah disebutkan ada ayamnya, ada dagingnya. Nah, yang jadi persoalan mungkin yang belum tersentuh dalam pikiran kita, kami mewakili masyarakat Mas Bagi, tentang yang menyembelih ayam dan sapi apakah tidak ada sertifikat halal dia untuk menyembelih sapi dan kambing. Mungkin itu yang kecil tapi mempengaruhi. Di dagingnya ada label halal, akan tetapi yang menyembelih itu apakah ada sertifikat halal? Boleh dia menyembelih sapi atau ayam. Ini mungkin disampaikan agar masyarakat bisa memahami, karena hanya yang sudah berada di pasar, yang sudah dipasarkan saja yang bersertifikat halal, tapi sebelum dia masuk ke pasar, apakah ini sudah termasuk halal atau tidak? Demikian Pak, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini pertanyaan luar biasa. Benar yang saya sebut, makanan, minuman, kemudian sembelihan dan daging beredar.
itu yang menyembelih harus bersertifikat halal. Harus bersertifikat. Kalau tidak bersertifikat halal dan apalagi menyembelih itu orang non-Islam, mutlak itu haram dimakan. Ada di waktu kami di kota Bapala, kami lagi sidak menyaksikan orang Cina lagi sembelih. Kami datang, kok kenapa sembelih? Oh ya bisa baca Bismillah. Biarpun dia baca Bismillah 1000 kali, 1.000.000 kali, haram dia. Karena dia non-Muslim, tidak boleh dia. Orang Bunda, mohon maaf nih, orang Konghucu, orang Hindu, orang di luar Islam pokoknya, dia sembelih hanya boleh untuk dia makan. Kalau dia untuk makan untuk Islam, harus yang Islam yang sembelih. Nah, bagaimana dengan kita yang Islam yang makan sembelihan, sapi kah, kambing kah, kebo kah, ayam kah? Orang Islam pertama. Yang kedua, tahu syarat dan hukum untuk sembelih. Nah, karena kita di Muslim, paling tidak oke lah silakan Muslim. Tetapi yang menyembelih itu sebaiknya orang yang sudah bersertifikat halal, sudah berpendidikan dan sudah berdiklat untuk bagaimana orang itu menyembelih. Kalau ditanya apakah ibu-ibu boleh sembelih? Kalau tidak ada laki-laki, boleh perempuan sembelih. Asal dibaca pada saat sembelih Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih doang, dia tidak pakai baca doa, itu tidak sah. Maka itu dari Kementerian Agama nanti yang ngatur, dan dari MUI macam dari MUI dan Kementerian Agama yang ngatur siapa dan di mana tempat pelatihan untuk juru sembelih. Nah, dalam MUI dan kita menyebut juru sembelih halal itu namanya juleha. Juru sembelih halal. Maaf, siapa yang juleha? Yang beristri juleha siapa? Oh. Ini pasti disayang istrinya. Dari juleha ini orang yang mendapat predikat, orang yang sudah berdiklat dan pendidikan diklat pelatihan untuk sembelih halal. Begitu Pak Camat, pertanyaan sangat bagus. Apakah ada yang beredar di sini orang non Islam yang sembelih? Ya kita tidak tahu. Tapi saya yakin kalau kita ke orang Islam pasti orang Islam yang bersertifikat juleha untuk bersembelih. Ada lagi yang mau bertanya? Waktu kemarin kami sidak di NTT Pak Papala. Di NTT itu mengajukan sertifikat halal untuk LPH, lembaga untuk LPH rumah potong hewan. Ternyata yang sembelih dari sana Pak, itu dagingnya dipakai untuk kita Islam, rumah makan Padang, kemudian rumah makan biasa, dan juga yang paling banyak itu keluar untuk apa? Daging asap, sate dan lain-lain. Ternyata yang sembelih bukan orang Islam semua, orang Palang, celana segini, tidak pakai baju, pakai tanda salib gede-gede. Kami datang, itu sembelih sudah puluhan ekor. Yang sembelih orang-orang mereka. Saya tanya, kenapa julehanya tidak berguna? Rupanya menguasai sapi-sapi juragan itu mereka. Maka itu kalau ada oleh-oleh dari kawan kita yang dinas ke sana, baiknya jangan oleh-oleh itu. Karena belum utuh sembelih 100% halal. Ini kemarin ditelepon lagi, Pak tolong datang lagi untuk pengawasan RPH di sana. Saya bilang tolong dari Kanwil dulu turun. Kalau hasil sidaknya itu tidak menghasilkan seperti kemarin, dibina dulu. Setelah benar-benar julehanya full bertugas, baru diberikan sertifikat halal. Saya rasa demikian. Nah sekali lagi saya rasa di Lombok Timur ini pasti apresiasinya tinggi untuk proses ini. Dan mohon Pak Bala secara rutin turun ke pasar-pasar lain, secara pagi selain pasar Mas Pati, untuk melakukan kampanye ini yang rutin. Dan mulai tahun depan itu agar yakinkan semua produk yang beredar, makanan, minuman, sembelihan dan hasil proses sembelih
dengan semua proses halal. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih atas apresiasi semua dan pasar ini adalah pasar besar untuk wilayah NTB ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.